Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Huda dengan NPM E1B021040. Saya berasal dari kelas B, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, dengan dosen pembimbing Bapak Wisman, MPD. Karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya tulis ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Karya ilmiah merupakan wahana untuk menyajikan nilai-nilai praktis maupun nilai-nilai teoritis hasil pengkajian dan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti. Tujuan dibuatnya karya tulis ilmiah yaitu untuk memberitahukan sesuatu secara logis dan sistematis kepada pembaca. Selain itu, karya tulis ilmiah juga digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Karya tulis ilmiah ini mengangkat atau membahas sesuatu yang baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Jikapun ada yang memiliki tema yang sama, biasanya bertujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Objektif. Keobjektifan ini menampak pada setiap fakta dan data yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Tidak dimanipulasi, serta pernyataan dan simpulan yang disampaikan sesuai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Netral. Dalam pembuatan karya ilmiah, seorang penulis harus bersifat netral, tidak mengajak, membujuk, dan mempengaruhi pembaca, serta terbebas dari kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. 3. Sistematis. Uraian yang dijelaskan pada karya ilmiah diharuskan sistematis dengan pola pengembangan yang tertentu. 4. Logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakannya, pola nalar induktif atau pola nalar deduktif. Pola nalar induktif bermaksud untuk menyimpulkan suatu fakta atau data, sedangkan pola nalar deduktif bermaksud untuk membuktikan suatu teori atau hipotesa. 5. Menyajikan fakta. 6. Tidak pleonastis. Tidak terlalu berlebihan dalam menguraikan, namun langsung pada sasaran. Terdapat kohesi atau kesinambungan antara bagian dan babnya. 7. Menggunakan bahasa formal atau baku. Penggunaan bahasa baku meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung, dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. 8. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran
seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dan karya tulis ilmiah yang tidak dipublikasikan. 1. Karya tulis dipublikasikan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Jurnal, 2. Buku, 3. Proceeding, dan 4. Merek dagang atau lain sebagainya. 2. Karya tulis belum dipublikasikan terbagi menjadi 6, yaitu 1. Skripsi, 2. Tesis, 3. Disertasi, 4. Laporan penelitian, 5. Manuskrip, dan 6. Working paper. Penulisan catatan kaki. Menurut Keraf, catatan kaki adalah berbagai keterangan tambahan dari bagian-bagian naskah tulisan ilmiah yang diletakkan di kaki halaman, dan jika keterangan tersebut ditulis di akhir tulisan atau bab. Pengertian catatan kaki menurut Profesor Dr. Goris Keraf dalam bukunya Komposisi terbitan Nusa Indah, catatan kaki adalah keterangan-keterangan atau teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Format penulisan karya tulis ilmiah. 1. Judul, 2. Abstrak, 3. Lembar pengesahan, 4. Pengantar, 5. Daftar isi, 6. Pendahuluan. Pendahuluan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan penelitian, 4. Manfaat penelitian. 7. Kajian teori, 8. Metodologi penelitian terbagi menjadi 3, yaitu tujuan, waktu yang tepat, dan prosedur. 9. Hasil dan pembahasan, 10. Kesimpulan dan saran, 11. Daftar pustaka. Selain itu, penulisan karya tulis ilmiah juga harus memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, yaitu 1. Umum. Kaidah umum yaitu penulisan yang terkait dengan penggunaan EYD yang baik dan benar, dan penulisan secara umum yang berlaku dalam pengaplikasiannya telah diatur. 2. Khusus. Kaidah khusus yaitu peraturan penulisan yang telah disepakati di lingkungan tersebut. Kaidah khusus dalam penulisannya diantaranya: A. Penomoran, B. Sitasi atau pengutipan kata atau kalimat, dan C. Daftar pustaka. Mungkin itu saja makalah dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.